Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanu billahi wa rasul, al-jihadu fi sabilillah, al-hajju mabrur, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta staf, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang sama-sama kita hormati ketua pengurus masjid, yang sama-sama kita hormati orang tua kita daripada para ulama yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Seterusnya Ibu Ketua Majelis Taklim beserta anggota, seterusnya anak-anak kami yang hadir, yang kami banggakan, yang kami cintai, yang kami sayang. Puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang banyak, iya Bu, yang tidak terhitung. Hanya nikmat Bu, Ibu bisa datang ke sini, nikmat. Ibu bisa melaksanakan kegiatan dalam keseharian, nikmat. Ibu mendapatkan rezeki hari ini, nikmat. Mendapatkan anak yang soleh, yang hafiz Al-Quran, nikmat. Ya Bu, ayat nikmatnya, wa in taqaddu ni'matallahi la tusuha, kata Allah. Jika engkau ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini usah dihitung Ibu, syukuri Ibu. Ya Bu, ya Bu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan kepada kita umatnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Acara kita tangan Maulid memperingati hari bersejarah, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ulang tahun Bu? Lah, dia pernah ulang tahun. Kalau ada pernah ulang tahun, boleh ulang tahun punya, dia lah, dia boleh nak buka mana? Boleh. Lah berapa umur kita sekarang? Ya Pak Ustaz, apa usah ini ulang tahun? Dia umur lain, umur tua. Alangkah indahnya, alangkah baiknya setiap kita ulang tahun, kita selalu muhasabah diri. Itu muhasabah diri, mengintrospeksi diri. Lah sekian umur, apa yang telah saya perbuat? Bagaimana kita
ketaatan saya? Bagaimana dengan dosa saya? Itu seharusnya itu. Lalu kita berdoa supaya umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Tanggal besok itu 20. Kalau bulan Islam tanggal berapa Rabiul Awal hari ini? Tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ibu umat Masehi ibu ingat mentang-mentang merimo gajoy. Bapak Ibu, dengan kita memanfaatkan waktu yang singkat ini, saya tidak bicara panjang lebar. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua ada 5 keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam suasana kita memperbaiki hablum minallah kita wa hablum minan nas kita, hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita teladani Rasulullah itu adalah iman yang kokoh, keimanan. Kalau tanpa keimanan, kalau tipis iman kita dalam menghadapi dunia saat ini, kita bisa stres. Menghadapi anak, menghadapi pekerjaan, menghadapi takdir tanpa dengan iman, kadang-kadang kita tidak mau menerima kenyataan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua para nabi, para rasul, yang pertama yang ditanamkan itu adalah masalah iman, keyakinan. Kenapa? Karena semuanya bermuara kepada iman. Karena acara kita pada hari ini, Ibu, sore hari ini, karena iman. Ibu sholat karena iman. Ibu berwakaf infak sedekah karena iman. Tanpa iman, semua itu tidak akan terlaksana. Walaupun terlaksana, tetapi tidak ikhlas. Tetapi dengan iman. Ya Rasulullah, amal apa yang lebih utama? Rasulullah tidak menjawab salat kamu, haji kamu, umrah kamu, baca Al-Quran kamu. Tidak. Tetapi Rasulullah mengatakan, imanu billahi wa rasul, al-jihadu fi sabilillah, al-hajju mabrur. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Iman dulu generasi kita. Kita bangga, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Pak Kades tentang anak-anak rumah hafiz Al-Quran. Semoga anak-anak kita
menjadi anak yang soleh dan solehah. Iman. Lihatlah Bapak Ibu yang berbahagia, di akhir zaman apa yang tidak pernah terjadi sudah terjadi, yang tidak pernah kita lihat terlihat, yang tidak pernah kita dengar sudah kita dengar. Semuanya bermuara pada iman itu. Kalau iman itu ada kokoh, ya kau beriman, iman tidak cukup kita cuma di lidah atau di lisan. Taslim bil qalbi wa iqrar bil lisan wa aqal bil arkan. Iman yang ditasdidkan dengan hati, yakin, seyakin-yakinnya. Yang kita ikrarkan dengan lisan, yang kita buktikan dengan amal perbuatan. Itu iman, Bapak Ibu yang berbahagia. Itulah gambaran iman yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama yang kita perlu kita contoh kepada Nabi itu Ibu, bagaimanapun masalah, bagaimanapun hujatan, bagaimanapun penderitaan, beliau tidak goyah. Kenapa? Karena iman. Menjadi orang baik itu tidak mudah. Menjadi orang benar itu tidak mudah. Kita tidak disukai atau kita dibenci orang lain bukan karena kita salah, tetapi kadang-kadang kita membela kebenaran orang lain benci. Mana cucu kadang-kadang bukan karena kita berbuat salah, kadang-kadang kita benar, orang benci, orang tidak suka karena kita benar membela kebenaran itu tadi. Orang yang beriman bagaimanapun ketika perjalanannya ini benar, caranya benar, terserah orang mau bilang apa, dia tidak peduli selagi dia berjalan dengan secara benar sesuai dengan aturannya. Dia tidak dibenci atau tidak, dihina atau tidak, dilihat atau tidak membawa pengaruh dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia yakin semata-mata karena Allah. Nah, singkat padat. Yang kedua, akhlak. Yang mahal sekarang Bapak Ibu itu sebuah kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah hilang, mana hanya Ibu atau kau Ibu benar. Kalau kepercayaan itu sudah hilang, jangan berharap. Kepercayaan itu mahal. Ibu, kalau percaya ke kita, Ibu ketua majelis taklim misal. Kalau majelis taklim pulang tukar pulang 5, nih kamu sama 5 belas. Yeah, 5 tahun sama. Nah, Ibu udah 5 tahun 6 bulan mau meletakkan jabatan, Ibu beritahu kepada anggota. Nau lagi jabatan atau lah boy, tolong lalu jadi ganti ya. Apa ketua anggota atau niung aku dia tetap hidup untuk 5 tahun akan datang pulau. Kenapa? Orang percaya.
Orang yakin ketika ibu berbuat, ibu orang lain anggota sudah menikmati itu ayat kenal. Kepercayaan itu adalah mahal. Jadi tanamkan hal yang sedemikian ketika kita ingin berbuat. Jabatan yang mahal itu ketika orang yang meminta kepada kita, bukan kita minta jabatan. Dan ibu bela, kita sudah menolak. Kenapa? Jabatan sudah habis. Orang masih mau memakai kita ibu, itu luar biasa. Akhlak, ada etika itu bertalibe, ada etika, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada yang tinggal ilmu tapi tidak beradab. Ada orang yang tinggi jabatannya tetapi tidak bermoral. Akhlak atau etika atau ada itu sangat mahal zaman sekarang, Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik. Jikalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wallahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau memang mencintai aku, ikutilah Muhammad. Allah akan mengampuni segala dosa kita. Allah akan memaafkan atas segala kesalahan kita. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Akhlak. Rata-rata kita ngade dalam 50 tahun terbaik dong. Ya kan? Rata-rata dan muhabat adik. Beri contoh kepada anak generasi kita. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Akhlak, adab atau etika. Bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana kita dengan guru, bagaimana kita dengan kakak, adik, tetangga. Adik, caro, nyuku, ijik semangat kita ibu ngaji memberitahu kepada suami itu cara dengan adik caro. Ibu memberi cara kepada memberi nasihat kepada anak, ada juga caranya. Ibu memberi nasihat kepada anak yang SD, SMP, SMA, ada juga caranya. Ini atau ayo, biasa loh, anu, itulah akhlak, itulah adab, itulah etika. Kenapa Rasulullah SAW diutus di permukaan bumi Allah ini untuk menyempurnakan itu yang pertama akhlak. Nah, apa yang kedua itu? Perilaku. Singkat padat. Dia pada sakit dia lamanya yang nanti Yang ketiga, ini
ibadah itu luas. Tidak sholat saja. Ibu mengikuti majelis taklim ibadah. Ya Bu? Ibu sholat ibadah. Ibu membantu pembangunan masjid itu ibadah. Oh yang disampaikan Buya tadi. Ya kerja Allah sesat. Bagi boleh sampai Senin sesat ni. Pokoknya bau tu. Guys, bau tu. Kalau buah ada jelek, kalau dia yang jelek. Ini juga sama yang makannya izin minuman apa bismain. Kalau mau ada yang jadi. Wah, dia kalau sampai sesak semua nak mungkin. Sesak sampai mau satu. Kalau mau, kenapa? Saham pahala. Apa yang Bapak Ibu berikan untuk kelanjutan anak-anak kita habis ni, apapun Ibu bantu. Boleh Ibu pada segi sumbangan mereka. Itulah membantu kegiatan Ibu lagi ibadah. Membantu dengan cara seperti itu. Dia mungkin menolak pada setahun pun majelis taklim. Mungkin harus di sekolah dalam majelis taklim. Banyak cara. Kita beribadah itu banyak cara. Memang wadahnya itu adalah sholat. Ibu yang tajir niunya waktu dosia sibuk terang. Bu, sholat subuh taruh lampe 4 menit, Zuhur 8 menit, Asar 8 menit, Maghrib taruhlah 6 menit, Isya 8 menit. Kita jumlah kalau 34 menit. Allah berikan waktu kepada kita 24 jam. Masih juga kita tahu dia sampai. Bu, saya tahu itu sampai 20 jam lagi. Bukan kita yang tidak sabar, tetapi kita yang sombong. Nyo, kata dia sempat. Kita punya sombong. Kalau boleh, ayo. Adanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar rutinitas setiap tahun terawih. Kita lakukan di masjid, di sekolah, di kantor, terus. Tetapi adakah nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasulullah itu kita terapkan dalam kehidupan kita? Nampak itu pemurah hidup telah. Ia lalu dia penyosan kehidupan. Bayangkan. Ada kita mau tengok hijau. Banyak kita mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang miskin, orang yang tidak mampu. Kita hidup serba mewah. Padahal kita peduli dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Itu jawaban apa saking Alhamdulillah. Hijau ada apa ini? Dia ada apa ini? Dia kok menyetek kita. Dia sebanyak ini. Dia kata yang
dia apa pantas tapi BLT dia apa kata sorry dan nói sebanyak ini ide bersyukur namun ide bersyukur ide bersyukur banyak cara kita beribadah itu banyak cara. Banggalah ibu lihat anak kita yang baca Al-Quran tadi, bangga dunia akhirat gitu. Kalau dia pintar di sekolah cuma untuk dunia, tetapi dia pintar baca Al-Quran, ada perhatian dari desa, ada dananya, guru ngaji dia apa itu. Tinggal bapak ibu yang punya anak ada kerja sama. Kamai itu ngaji ada masalah. Kalau dari yang gede, mio anak gede dia les. Kalau les ya beda les tane. Wah dia kalau les atau mau. Padahal tak lah dia les. Kalau dia ngajar, apa dia ngajar tanah serahkan bau. Dia model itu. Kadang orang tua aku loh kata, dia jadwal ngajar dengan les samu, dia sampah, lu hak keo ya, keo yang ngaji. Mana dia kok? Jadi ibu, bapak jawab ibadah kita tingkatkan ibadah kita. Tidak sholat telah. Bagaimana makna ibadah sholat itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa makna sholat? Salah satunya ibu bapak yang berbahagia, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sia kalau keji atau ya. Ada masalah kayak status galau. Iya. Iya, kalau galau. Bapak Ibu yang berbahagia. Yang keempat, sudah ibadah tadi ibu, apa yang perlu kita contoh kepada Nabi? Jiwa yang bersih. Nyo iri punya dendam jiwa bersih. Insya Allah kalau Nabi bersih, penyakit jauh deh. Mana dia tahu apa ada cukup. Saya ada membaca sebuah buku ibu karangan dari Ibnu Sina itu ibu. Penyebab penyakit itu ada gue. Ibu udah tahu? Udah tahu dia? Jelas dia udah tahu. Yang bapak ibu punya ilmu, iya beda ya. Ibu-ibu itu yang itu apa tes mentau, dulu baik. Yang pertama dalam kitab itu bapak ibu yang berbahagia, 20% itu penyebab penyakit itu adalah faktor makanan. Nah, ikut 20%. Ijin yang minum deh 20%. Itu apa? Sakai atau yung sana. Minum nasabah itu tidak. Nah, akan penyebab penyakit makanan tadi.
ada. Yang kedua, penyebab penyakit ibu, pikiran melopor ke hati, hati menjadi beban. Hati-hati. Woi, sakitnya di sini. Hati. Nampak ibu, ijia sakit, payah sakit, sehat ram. Itu salah. Jiwa yang bersih. Ada yang hamba naik tolong dulu. Dia naik kamu. Tuh. Ada yang nampak majel tu didukung. Pemain kecil. Dia nabi duduk majel. Anak ibu macam apa yang dia itu semua awak anda timuran dia senang penyakit itu penyakit namanya di semua kita ini nimuran kita ini itu penyakit jangan buat penyakit itu ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang mau berperang, yang mau memperjuangkan. Lagi, ya kami belum mengaduni ketua yang ada. Kami pun tak ini. Kemana? Kaya lantai. Jiwa yang bersih. Kalau jiwa yang bersih Bapak Ibu nanjau maunya tekan dia padahal dia tolak tiga biar masa lalu sudah tentu. Astaghfirullah. Dan yang terakhir, dalam Quran ada kisah Nabi Ibrahim, ada Fir'aun, keluarga Fir'aun, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Nuh. Beda-beda. Biar kalau Fir'aun itu bapak ibu, Fir'aun yang mengaku Tuhan itu tidak mau menyembah Allah, tapi istrinya baik, dia yakin, dia beribadah cantik, Fir'aun lain. Pokoknya ibadah, itu Tuhan. Memang kita harus taat kepada pemimpin, memang kita harus taat kepada kepala keluarga. Kimo udah apa itu? Harmonis dalam keluarga bukan berarti punya pemimpin pernah bertengkar di nafsu. Aku jaga kok kowe. Berbeda pendapat, berbeda pilihan, itu pasti dalam keluarga. Ya betul. Baik. Keharmonisan dalam rumah tangga bukan berarti tidak pernah bertengkar, tidak pernah berbeda.
Nabi Ibrahim yang taat, istrinya soleha, anaknya orang taat. Akan main kayak jujur be, kayak beli keluarga yang mana? Ya le, kan main kayak bikin main papa. Beli keluarga yang apa? Ibrahim, apa kamu? Kalau orang yang tahu, tentu ada kenal ini. Mana kayak tino tahan benda itu. Nah, apa Nabi Nuh, keluarga Nabi Nuh, apa yang taat tapi anak durhaka. Nah, nama Nabi Ibrahim. Maka nilai Nabi Ibrahim. Dia salah kau. Kayaknya semua hebat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim deh. Mungkin tak tahu kayaknya. Nabi Ibrahim dulu boleh apa ya? Nabi Ibrahim dulu ya, aduh mana? Boleh, kamu berkopi yang Yesus Tuhan, tapi nggak kerja. Nah, hilang gue. Keharmonisan dalam rumah tangga itu, apabila dalam keluarga itu memahami suami taat, istri yang soleha, anak yang taat, itulah surga dunia kepada saya. Itulah surga dunia. Ya, permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, dia masalah anak, masalah suami, masalah istri dan sebagainya. Keharmonisan dalam rumah tangga itu apabila diiringi dengan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Semuanya ada jalan keluarnya. Serumit apapun masalah, ada jalan keluarnya. Seberat apapun masalah, ada tempat kita untuk bertanya. Aman, apa? Jadi iman itu, ingat ya, yang pertama apa? Iman yang kuat. Yang kedua apa? Akhlak. Yang ketiga, ibadah yang istiqomah. Yang keempat, jiwa yang bersih. Dan yang kelima, keharmonisan dalam rumah tangga yang perlu kita contoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf, itu pengajian kita tak pada bapak ini makan karya. Mohon maaf, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala dan keberkahan untuk beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan diimami oleh Buya Safruddin Musalim. Kepada Buya kami silakan. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang mengangkat bumi, yang mengangkat langit, yang mengangkat setiap kejadian, yang mengangkat setiap kemuliaan dan penyempurnaan setiap kebahagiaan. Ya Allah, pada sore hari ini ya Allah, kami segenap daripada desa Karyabakti pada umumnya, pada khususnya melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya kami melaksanakan ini ya Allah, tambahkanlah keimanan kami, ketaatan kami, dan ketulusan kami, dan kecintaan kami kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa, dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih ataupun yang telah meninggal kami. Ya Allah, Engkau tampakkan yang benar itu benar, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Engkau tampakkan yang batil itu batil, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami, istri kami, suami kami yang menjadi penyejuk, penyenang hati kami. Jadikanlah kami imam bagi mereka yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah,